بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufik, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam majelis yang mulia ini, yaitu majlisul ilm yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah pengen dia menjadi baik, Allah pengen orang itu menjadi orang yang bahagia dunia akhirat, yufaqihu fid din, niscaya Allah akan beri dia pemahaman akan agama. Para ulama mengatakan dari hadis ini kita mengetahui ciri-ciri orang yang Allah kehendaki. Bukan dia yang berkehendak ya, tapi Allah pengen dia jadi baik. Itu kalau dia senang majelis ilmu. Kalau orang itu senang majelis ilmu, senang untuk mempelajari syariat Islam, sehingga dengan itu ibadahnya jadi baik, dengan itu dia mengenal siapa Tuhannya, dengan itu dia mengenal siapa nabinya, maka itu tanda orang ini ditakdirkan bahagia. Tapi ciri-cirinya orang yang tidak diinginkan oleh Allah kebaikan, maka orang ini tidak akan senang dengan majelis yang seperti ini. Kalau kita perhatikan berapa shaf yang sholat, tapi berapa yang tetap untuk pengajian. Ini berarti apa? Berarti yang dikehendaki oleh Allah untuk baik hanya segelintir, tidak banyak. Sudah hadir di masjid, sudah hadir, cuman tidak digerakkan oleh Allah untuk hadir majelis. Karena memang yang menggerakkan ini Allah Ta'ala, yang mengundang seseorang untuk senang ilmu itu Allah. Kalau nggak senang nggak akan hadir ya. Dan ini umum ya, mau di masjid sini, masjid sana, majelis ini, majelis sana, umum. Karena itulah Imam Syafi'i mengatakan beliau mengatakan man la yuhibbul ilm fala khairullah. Orang yang enggak senang ilmu agama maka enggak ada kebaikannya. Orang yang enggak senang ilmu agama enggak ada kebaikannya. Maka jangan sampai engkau ada kenalan orang seperti itu. Jangan sampai engkau punya kenalan, berkenalan atau akrab dengan orang yang demikian, yang enggak senang ilmu agama. Kenapa? Karena enggak baik. Ini ucapan Imamuna Asy-Syafi'i. Dan itulah bersyukur kita yang dimudahkan oleh Allah untuk hadir majelis-majelis yang seperti ini. Ya, itu pertanda Allah ingin kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat.
Alhamdulillah, melanjutkan kita kepada kajian tentang pembahasan muamalah, ya, fikih muamalah. Masuk kita dalam pembahasan syuf'ah. Nah, syuf'ah ini adalah kepemilikan secara paksa, yang ini dibolehkan oleh pemilik lama untuk merebut paksa pemilik yang baru dengan harga yang sesuai yang dibayarkan oleh pemilik baru itu kepada penjual. Saya kasih contoh. Sumpama ada seseorang A, ya, dia punya rumah besar dan ketika meninggal dia punya anak 4 laki semua, dan pewarisnya mereka aja. Pewarisnya 4 itu saja, nggak ada yang lain. Maka yang warisannya cuma rumah tersebut. Warisannya cuma rumah tersebut. Sehingga kalau kita hitung, setiap anak laki-laki tadi memiliki 1/4 rumah. Tidak tahu yang bagian mana. Yang penting setiap bagian rumah itu setiap laki-laki punya 1/4-nya. Ini belum dibagi, belum laku ini. Tahu-tahu salah satu dari mereka menjual jatahnya kepada orang lain. Karena dia butuh duit, dia bilang, saya di rumah ini punya 1/4 bagian. Saya jual ke sampean dengan harga 50 juta. Sobat. Ini rumah ini kalau dijual harganya 200 juta. Saya jual 50 juta, ya sudah deal. Tanpa sepengetahuan 3 orang lainnya. Maka yang seperti ini akan nggak nyaman bagi 3 yang tinggal di situ. Tahu-tahu ada orang lain nyelonong masuk. Loh, sampean siapa? Oh, saya sudah punya hak di sini 1/4 bagian rumah. Loh, siapa yang menjual? Tuh kakak sampean namanya fulan. Dan itu sah dalam fikih, istilahnya menjual haknya. Kan dia sudah ada haknya. Kita sedikit membahas masalah waris, ya. Jadi waris itu kalau sudah mayit dipastikan wafat dan dia punya warisan, paling lambat 3 hari setelah dia wafat, waris itu sudah dibagi. Arti dibagi di sini, setiap ahli waris tahu jatah dia. Oh, jatah saya tanah itu sekian persen. Oh, jatah saya di rumah itu sekian persen. Dia ngerti jatahnya, walaupun belum cair, karena banyak yang bentuk barang, ya, belum cair duit. Cuman dia ngerti jatahnya sudah. Untuk apa? Untuk menutup jangan sampai karena lama belum dibagi, akhirnya ada yang menjual tanpa sepengetahuan yang lain. Dan duitnya diambil sendiri, ini haram. Kelamaan nggak dibagi-bagi, akhirnya yang menempati itu sumpama yang garap sawah lah, yang dekat rumahnya dengan tanah almarhum, itu menjual tanpa sepengetahuan yang lain, haram hukumnya. Nah, untuk menutupi kejadian seperti itu, untuk menangkal kejadian seperti itu, maka harus dibagi. Bahkan anak-anak kecil, anak yatim yang ditinggal sang ayah itu sudah ngerti jatahnya, sudah ada jatahnya. Sehingga jangan sampai seumpama ibunya itu dia menjual daripada jatahnya anak-anaknya tadi. Ini kebanyakan sering seperti itu, ya. Jadi dianggap karena ibunya ada terus nggak dibagi-bagi. Padahal anak itu jatahnya lebih banyak daripada ibu. Jadi anaknya mayit lebih banyak daripada istrinya mayit, ya. Itu sudah menjadi aturan. Sehingga kalau seumpama nggak dibagi, maka khawatir sang ibu tadi menggunakan atau memakai harta anak yatim tadi, hukumnya haram. Karena dia nggak ngerti mana yang bagian anak, yang belum dibagi kayak apa bisa tahu dia. Nah, itu
Jadi dalam hal ini berarti ketika sudah dibagi dia sudah hak milik dia, walaupun dia belum tahu, belum ada cairan, nggak cair harganya. Cuma dia ngerti ini bagian saya ya sekian. Nah itu boleh dia jual, boleh dia jual. Cuman masalahnya kalau dia menjual tanpa sepengetahuan yang lain, sementara rumah ini ditempati 4 saudara tadi, tahu-tahu yang satu jatah dia dijual ke orang lain, sehingga dia nggak nempati rumah itu lagi, yang nempati orang lain tadi, kan nggak nyaman akhirnya. Ini 3 orang sudah akrab, tahu-tahu muncul orang lain karena merasa itu haknya. Maka di sini ada hak syuf'ah. Apa syuf'ah itu? Membeli dengan paksa. Boleh dari 1 dari 3 ini, atau langsung 3 orang ini untuk urunan membeli paksa, dan wajib nurut, wajib mau menjual dia, nggak boleh menolak, nggak boleh menolak. Kenapa? Karena ini dibolehkan oleh syariat bagi pemilik yang lama untuk membeli jatah dari pemilik baru, tapi dengan syarat harganya harus sesuai dengan apa yang dibayarkan kepada yang menjual tadi ya. Nah, ini hukumnya sah ya. Sehingga akhirnya rumah itu mau nggak mau, kalau sudah berapa sampean beli ini? 50 juta, ayo kita urunan, nah ini 60 juta ambil, sampean sudah nggak bisa nempat ini lagi. Itu boleh, dibolehkan tanpa sepersetujuan pemilik baru. Nah dibilang di sini ini adalah tamligun gohri, kepemilikan secara paksa. Kenapa? Karena nggak izin dulu kepada yang lain ya. Kenapa harus izin Ustaz? Kan sudah jatah saya sumpama. Iya, tapi masalahnya ini belum dibagi 1/4 yang bagian mana. Karena setiap kepemilikan itu Anda punya 25% dari rumah itu. Setiap dari 1 orang 4 saudara ini punya 25% kepemilikan. Sehingga dapurnya juga ada di jatahnya, di kamar mandi juga ada jatahnya, masih ada jatahnya. Karena tidak jelas yang mana. Nah, karena itulah boleh dibeli paksa, boleh. Dengan di sini wasyuf'ah wajibatun bil khilthah dunal jiwar. Syuf'ah itu ya, hak syuf'ah membeli dengan paksa wajib diterima oleh pembeli baru bil khilthah, dengan sebab kepemilikan yang bercampur. Kepemilikan yang bercampur artinya rumah ini ya itu nggak tahu yang bagian mana milik dia, yang penting 1/4 dari rumah tersebut itu milik fulan, itu dia jual. Dunal jiwar, lain halnya kalau jiwar ini sudah berpetak-petak, warisan tanah ya. Kemudian tanah itu dibagi 4, tiap satu orang 1/4. Ini sudah jelas. Kemudian milik yang 1/4 dia tuh dia jual. Ini nggak boleh dibeli paksa. Kenapa? Karena jatahnya sudah jelas 1/4. Sebelah mana? Sebelah situ. Ya sudah, pemilik engkau. Kalau rumah nggak bisa, Pak. Kalau rumah nggak bisa dibagi 4. Karena setiap itu ada persenannya. Ini 2% milik saya, yang sini 2% milik fulan. Ini bedanya. Jadi kalau sesuatu yang bercampur kayak rumah sumpama, atau contoh apartemen ya, bangunan toko ya, yang jadi warisan, itu nggak bisa dibagi-bagi, tapi masing-masing punya kepemilikan di situ sama. Beda dengan petakan tanah, bisa dipetak dia. Oh ini ukurnya berapa? 30 kali 70 sumpama. Bagi 3 ya sudah, berarti 10/70 per orang. Per orang berarti 10/70, karena sebelumnya 30/70. Ini hukumnya sah, langsung bagikan. Dan yang punya 10/70 boleh menjual, dan nggak boleh bagi yang lain untuk membeli paksa, nggak boleh. Tapi kalau yang satu rumah tadi ini nggak boleh untuk menolak sang pembeli baru itu ketika dibeli oleh pemilik lama ya.
fima yanqasim duna ma la yanqasim. Dan syuf'ah itu hanya bisa pada benda-benda yang bisa terbagi, yang bisa dibagi, bukan kepada sesuatu yang nggak bisa dibagi. Contoh apa? Kamar kecil, kamar kecil, kamar mandi yang kecil, kamar mandi hamamin shogir, itu mau dibagi repot, maka nggak bisa syuf'ah di situ. Kayak apa mau jual bagian untuk apa? 1 kali 1 untuk apa namanya beli? Sehingga di sini nggak sah kalau dalam hal tersebut. Ya. Tapi kalau seumpama kamar mandi itu bisa untuk dibagi karena besar, luas, maka itu masuk kepada sah syuf'ah di situ. Ya, kamar mandinya seluas kamar seumpama. Ya, itu ada jatah saya di situ 30%. Nah, maka di sini boleh dibuat syuf'ah. Kalau dia jual jatahnya dia, boleh dijual. Ya. Kemudian syuf'ah itu juga bisa terjadi fi kulli ma la yunqal minal ard, pada setiap sesuatu yang nggak bisa dipindah. Rumah, toko, ya, bangunan itu nggak bisa dipindah, ya. Wa ghairihi, atau selainnya, selain daripada, contoh seperti kebun seumpama, kebun nggak bisa dipindah, ya. Dengan apa? Dengan harga yang sudah disepakati oleh pembeli yang baru dengan penjualnya, yang disepakati. Wahia syuf'ah itu alal for, harus langsung. Artinya ketika diketahui jatahnya tadi itu dijual, langsung cepet-cepet membeli kembali. Kalau dia undur seminggu 2 minggu, maka batal, nggak bisa lagi syuf'ah. Ya, syuf'ah itu wajib langsung. Ketahuan ini dijual, langsung dia bergerak cepat untuk membeli langsung secara paksa. Ya. Nah, kemudian fa in akharaha ma'al qudrah 'alaiha batalat. Kalau pemilik lama itu mengakhirkan, ditunda-tunda membelinya secara paksa tadi, maka hukumnya, padahal dia mampu untuk membeli, cuman diundur terus, batal hak syuf'ah tadi. Nggak bisa lagi dia membeli dengan paksa, nggak bisa. Ya. Nah, sehingga mau nggak mau orang lain tadi itu sama-sama menempati rumah tersebut, karena dia punya hak di situ. Nah, ini yang repot. Ya. Nah. Kemudian kalau seumpama orang yang pembeli lama itu, yang pemilik lama itu mengatakan, saya nggak tahu Ustaz, kalau syuf'ah itu harus cepat, maka di sini dia harus bersumpah kalau memang betul-betul nggak tahu, dan diterima sumpahnya, sehingga dia tetap punya hak untuk membeli secara paksa tadi. Ya. Nah, kemudian wa in kana syufa'a jama'atan, kalau syafi itu banyak orangnya, kayak tadi itu ya, 4 orang, 1 menjual, berarti yang 3 ini namanya syafi. Syafi itu 3, lebih dari 1, maka mereka memilikannya dengan sekadar apa yang mereka bayar. Ini berapa tadi beli, dijual berapa? 50 juta, ya sudah, masing-masing 20, 20, 10, 20, 10 urunan. Maka di sini jatah yang 20, ya, itu lebih banyak daripada yang 10. Nah, sehingga dia memiliki saham di rumah itu lebih banyak. Nah, selesai pembahasan syuf'ah.
Kita masuk kepada pembahasan qirat. Qirat ini intinya adalah seseorang yang dia punya modal tapi nggak bisa jalankan duit. Kemudian orang yang kedua punya keahlian tapi nggak punya modal. Maka yang punya modal ini jalankan nih duit. Kamu jalankan, nanti keuntungan dibagi berdua. Berdua di sini terserah, bisa 70-30, 70 untuk pemilik modal, 30 untuk yang kerja, terserah bagaimana keputusannya. Nah, dan pekerjaannya ya itu harus jelas. Arti jelas di sini tidak boleh pekerjaan itu tidak diketahui oleh malik. Ini kerja apa? Wis, yang penting nanti jadi aja. Nah. Kemudian syaratnya adalah yang diberikan kepada malik, yaitu pemilik modal itu persenan, bukan nominal. Kalau nominal nggak sah, harus persenan. Kenapa? Karena kalau untung besar maka dapatnya banyak. Kalau untung kecil ya dapatnya sedikit. Tapi kalau pakai nominal, seumpama yang kerja ini untung dikit, ya dia bisa rugi. Kalau untungnya banyak, yang pemilik modal yang rugi. Sehingga dari sini patokannya bukan nominal. Dan itulah nggak sah kalau nominal. Kadang ada orang ngajak bisnis. Ayo, saya punya bisnis nih. Sampean naruh 5 juta per bulan dapat 500.000. Itu nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena nggak make persenan. Dia make nominal langsung. Dan kok bisa langsung dijanjikan per bulan sekian? Memang tiap bulan untung dia. Yang seperti ini biasanya bisnis bodong, bisnis yang banyak tipuannya. Awal-awal lancar, tapi setelah itu hilang duitnya. Nah, sehingga kalau sudah seperti itu hati-hati. Biasanya nggak lama itu. Tahu-tahu hilang aja orangnya, saat duit-duitnya hilang. Kenapa? Karena aturan seperti itu nggak sah dalam syariat. Kita di sini walil qirat arba'u syara'it. Dalam qirat itu ada 4 syarat. Pertama, an yakuna ala nawdin minad darahim wad dananir. Ya. Jadi modalnya itu harus bentuk dinar atau dirham. Kalau dulu itu uang emas atau uang perak, sekarang uang kertas. Artinya nggak boleh dimodalin beras. Saya modalin kamu itu banyak baju nganggur, itu modalnya sudah, tidak bisa. Karena dia akan muter. Bagaimana muter cuman sudah jadi barang ya apa muternya? Ya. Karena orang yang gak punya keahlian kerja itu dia ngerti pasar. Oh ini sekarang masyarakat butuh ini nih. Ngambilnya di sana, ngangkutnya harga sekian, saya jual sekian, insya Allah untung sekian. Itu yang ahli kerja seperti itu. Orang yang ahli-ahli bekerja itu nggak bisa dimodalin barang. Dia harus modalnya itu bentuk duit karena untuk diputar sama dia. Kemudian yang kedua, an ya'zana rabbul mal lil 'amil fi tasarruf mudlaqa. Sang pemilik modal harus mengizinkan amil tadi, amil yang kerja ya, dengan izin yang mutlak. Apa arti mutlak? Arti mutlak di sini jangan dikasih syarat macam-macam. Ini kamu tak kasih modal, tapi khusus jual beras ya, jangan yang lain, nggak boleh. Sudah yang penting uang ini muter. Ya, uang ini yang penting muter. Mau dia beli apa, dia yang lebih paham. Dia yang lebih ngerti. Jangan Anda membatasi dia. Kamu nggak boleh jualan ini, yang boleh jualan ini aja. Tidak bisa seperti itu. Karena dia yang ngerti pasar, yang punya modal tidak paham.
Sehingga demi keuntungan bersama, bebaskan dia di dalam bekerja tanpa kita ngatur dia cara kerjanya kayak apa, karena dia yang lebih paham. Kemudian au fima la yanqati wujuduhu ghaliban, atau boleh dia mensyaratkan tapi pada sesuatu yang nggak kenal musim. Nggak kenal musim itu boleh. Kamu jualan ini ya, contoh jualan baju, nggak kenal musim itu. Tidak tahu ya, kalau baju biasanya baju koko itu bulan Ramadan sama apa Maulid biasanya ramenya di situ. Selain 2 bulan itu sepi. Rata-rata rame-ramenya baju koko sarung ya di situ sudah. Selain 2 bulan itu nggak rame. Ini yang sekiranya tiap hari ada aja permintaan, tiap hari itu ada aja, itu boleh nentukan di situ boleh. Tapi kalau seumpama kamu harus jual mangga aja ya, pas nggak musim repot Pak, banyak membatasi, nggak boleh di situ. Kemudian wa an yashrita lahu juz'an ma'luman minar ribih. Seorang yang punya modal tadi harus menentukan bagian persenan dari keuntungan. Harus, nggak boleh nanti kamu dapat tips lah, nggak bisa. Nggak bisa, harus dijelaskan berapa persen saya dapat. Karena tip itu macam-macam, ada kalanya dikit, ada kalanya banyak. Tapi kalau sekian persen, nah dia akan berusaha sekuat tenaga biar untungnya banyak. Semakin untung banyak, dia dapat banyak karena persennya sudah jelas. Ya. Kemudian wa alla yuqaddar bimuddah, tidak ditentukan waktunya. Kamu tak kasih modal tapi 5 bulan harus selesai, tidak bisa demikian ya. Intinya tidak boleh untuk menentukan waktunya. Kenapa? Karena bisa jadi ini butuh waktu lama di dalam, yang penting ada keuntungan di situ. Nah dari sinilah apa namanya, biasanya sebagian bank syariat itu ngamalkan ini di dalam menjalankan uang nasabah. Jadi uang nasabah ini kan nggak mungkin kan bank itu nganggurkan duit, itu nggak mungkin. Gajinya karyawan dari mana dia, sehingga duit itu dipakai. Maksudnya pakai untuk apa? Kalau dipakainya model gini, cari orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang butuh duit untuk dia putar. Nah ini akadnya pakai kirot dengan keuntungan dibagi bersama. Maka kalau nanti ada keuntungannya, nasabah dapat karena duit dia yang dipakai, namanya bunga. Ini bunga halal, nggak apa-apa diambil oleh nasabah, nggak apa-apa. Loh duit saya kok bertambah? Iya, karena duit Anda dipakai nanam saham, ngasih modal orang yang kerja, keuntungan dibagi berdua, halal ini bunga. Tapi kalau seumpama menjalankan duit nasabah ini dengan meminjamkan kepada yang butuh, terserah mau dibuat kerja mau apa, yang penting bayarnya harus lebih. Nah ini bunganya haram. Kenapa? Karena dia hasil riba. Ini bunganya haram karena hasil riba. Tapi kalau kayak tadi caranya, nanam saham kepada orang yang pintar kerja atau perusahaan, kemudian dibagi berdua, nah yang seperti ini halal karena caranya benar. Itu aja perbedaannya. Bunga bisa halal bisa haram dari situ. Sistem bank menjalankan duit nasabah dengan cara apa? Nah itu yang harus kita jeli ya. Faslun fi ahkamil musagah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita tentang muamalah pada yang akan datang insyaallah. Fadilah habina syafina bina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nawmu yafinud dunub mustawiyun syukur tahil qulub sul ahwal wal aqwal wal af'al bijahi maula bilal sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi waffiqna wa fihum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhil adgiya ulama nahda bil khair wa nafa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akhir bir ridha minkal uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.